Perkenalkan, nama saya Aditya Budiawan Saputra dengan NBI 1462400034. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres proyek saya mata kuliah Deep Learning. Dengan proyek Sistem Deteksi Hama dan Penyakit Tanaman Padi Terpadu berdasarkan citra lapangan dengan pendekatan data-centric active learning. Lalu ini untuk daftar isi. Lalu di bagian 1 yaitu problem understanding atau definisi permasalahan, dan 1.1 latar belakang. Indonesia sebagai negara agresi menghadapi serius terhadap ketahanan pangan akibat serangan hama dan penyakit tanaman padi yang terdeteksi secara dini. Tanaman padi merupakan komoditas strategis yang menyumbang lebih dari 95% kebutuhan beras nasional, namun kehilangan hasil panen akibat hama seperti merek coklat atau penggerak batang dan penyakit blast diperkirakan mencapai 15-30% per musim tanam. Pendekatan tradisional masih introspeksi manual. Banyaknya pertanian sangat terbatas karena membutuhkan tenaga ahli tersebar merata, sementara rasio penyuluh terhadap hutan di Indonesia masih sangat rendah di era digital ini. Deep learning berbasis convolution nasional neural network telah terbukti mampu mendeteksi penyakit tanaman secara otomatis melalui analisa sintris visual dengan akurasi tinggi. Namun, sebagian besar penelitian deep learning berfokus pada pengembangan arsitektur model baru, yaitu model centric AI yang membagikan kualitas data dalam artikel data centric AI forum tersebut on sensitivity and control analysis membuktikan bahwa pendekatan data AI menggunakan metode security mampu meninggalkan akurasi modelnya sebesar pada dataset tersebut, hanya dengan dari dataset tanpa mengubah arsitektur model. Temuan ini menjadi landasan utama proyek ini. Nah, untuk di poin 1 ini, poin 1.2 ini adalah identifikasi permasalahan. Sini ada 3 permasalahan, yaitu 1, tingkat kehilangan hasil panen pada di Indonesia akibat keterlambatan identifikasi jenis hama dan penyakit di lapangan. Lalu untuk permasalahan kedua, keterbatasan tenaga penyuluh petani yang memiliki keahlian diagnosis penyakit tanaman secara visual, khususnya di daerah terpencil. Permasalahan ketiga, dataset citra hama padi yang dia bersifat heterogen, dikumpulkan dari berbagai kondisi lapangan, sehingga mengandung kompleksitas data yang menurunkan performa model DL. Permasalahan keempat, model deep learning yang dilatih pada data set laboratorium seringkali gagal berrelasi pada kondisi lapangan nyata. Permasalahan kelima, tidak adanya mekanisme yang memungkinkan sistem untuk terus belajar dari data lapangan baru secara efisien tanpa harus melabeli seluruh data baru. Lalu untuk poin 1.3 yaitu asumsi kebutuhan dan limitasi.
Asumsinya seperti ini contohnya. Citra emblem diterima sistem adalah foto tanaman padi yang diambil menggunakan kamera smartphone dengan resolusi minimal 5 megapiksel. Lalu untuk jika bukan sistem meliputi dataset awal, lalu framework learning, lalu platform aplikasinya, lalu server GPU, lalu equivalent data centricnya. Lalu untuk limitasi proyek, sistem hanya mendeteksi 15 penyakit utama padi yang umum di Jawa Timur dan mendapat khusus taman nasional. Lalu untuk tujuan proyek yaitu proyek ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi hama dan penyakit tanaman pada padi yang dapat digunakan secara nyata oleh penyuluh petani dan petani di lapangan. Dan bisnis utamanya adalah menekan kerugian hasil panen tani padi akibat keterlambatan pangan, hama, dan penyakit. Target deteksi sebelum jangan meluas ke lebih dari 10% luas lahan. Menyediakan alat bantu diagnosis digital bagi jalur pertanian dinas pertanian provinsi Jawa Timur mengurangi ketergantungan pada instruksi manual yang memakan waktu dan biaya. Membangun basis data cerita hama pada lokasi Indonesia yang terus berkembang melalui mekanisme active learning sehingga sistem semakin akurat sehingga sistem mampu menggunakannya. Mendukung program ketahanan pangan nasional dan memberikan rekomendasi penanganan berbasis AI yang dapat diakses melalui smartphone secara offline. Lalu di sini 2.2 make sure advice atau bisnis kriteria. Cara pengukuran performa yang digunakan dalam proyek ini adalah akurasi kalibrasi, peningkatan akurasi, especially quality iterasi per gambar, efisiensi learning, reverse pada data lapangan, lalu kepuasan pengguna. Lalu 3 partisipasi peningkatan deep learning. Di sini ada 3.1 yaitu partisipasi pendekatan deep learning forward, lalu kelebihan dalam konteks proyek, keterbatasan dalam konteks proyek, lalu kesimpulan. Untuk di poin 3.2 observasi pendekatan deep learning convoluted network, kelebihan dalam konteks proyek, keterbatasan dalam proyeknya. Lalu kita ke 3.3 yaitu observasi peningkatan learning. Lalu 3.4 observasi peningkatan learning deep generative modeling. Lalu sini ada yang keempat yaitu instrumen pengukuran keberhasilan. Keberhasilan sistem diukur menggunakan beberapa metrik evaluasi yang konversatif mencakupi aspek performa, kualifikasi, learning, dan pengalaman pengguna. Lalu di bagian 2 ini yaitu pengumpulan data. Di poin 5.1 adalah sumber data. Proyek ini menggunakan kombinasi dataset publik dan dataset yang dikumpulkan secara mandiri dari lapangan. Dan sumber data adalah sebagai berikut. Sumber 1 yaitu dataset publik dataset segmen. Dataset pertama digunakan pada milik dataset khusus fragmentasi yang tersedia secara publik. Perform Google dan Bedrock. Dataset ini berisi lebih dari 54 gambar daun tanaman dan kondisi sehat maupun terserang penyakit. Untuk proyek ini hanya sampai gambar tanaman padi yang digunakan mencakup kelas light black, dashboard, spot, spec, dan lain. Lalu untuk sumber 2 itu dataset publik dataset image dataset Google. Sumber 3 data lapangan mandiri pilot collector. Lalu di sini 5.2 yaitu jenis data.
Di sini ada format data, tipe gambar, ukuran, profil data, metadata, bahasa label. Di sini ada kelas yang digunakan dalam proyek ini. Satu sehat, kelas 0 sehat, kelas 1 orang batang coba, lalu kelas 2 flash, lalu kelas 3 tawar dalam bakterinya, lalu kelas 4 adalah pecah coklat. Lalu untuk poin 5.3 yaitu volume data. Sini ada plan village, lalu resource cycle, total lapangan mandiri, lalu total. Catatan penting yang mengenai distribusi kelas. Terdapat kondisi kesehatan kelas yang disignifikan terutama pada kelas query 465 gambar dibandingkan kelas sehat 2256 gambar. Total ukuran yaitu 2,13 lagi untuk settingnya racing ke 224 kali megapiksel untuk memerlukan pelatihan model estimasi ukuran menjadi 380 megapiksel. Pembagian data 70% training, 15 validasi, 15 testing dengan testing berdasarkan data. Lalu untuk 5.4 efisiensi data, satu ada plan village dataset, 2 desain image dataset, 3 data lapangan mandiri. Lalu untuk bagian 6 ini ada analisis data dan struktur gambar. 6.1 yaitu contoh gambar dan image data seperti ini. Lalu untuk 6.2 distribusi label, ini hasilnya dan lalu di sini ada gambar 1 yaitu distribusi kelas data hama penyakit padi. Ini sehat, flash, lalu BLB, flash coklat, merah. Lalu 6.3 yaitu analisis kualitas data. Di sini ada resolusi tidak seragam, gambar blur atau tidak fokus, artifaction atau noise, kemiripan visual antara kelas, label tidak konteks atau duplikat gambar. Distribusi warna. Untuk 7 adalah pemrograman data. 7.1 yaitu masalah dalam data. 7.2 yaitu langkah Pramerosian. Lalu untuk Pramerosian itu ada satu duplikasi, seleksi kualitas, lalu reses atau standarisasi, normalisasi warna, argumentasi data, lalu penanganan imbalance, analisis ekspor. Lalu bagian 3 yaitu adalah modeling atau modeling and training. 1.1 yaitu model yang digunakan adalah 1.1 deskripsi model. Berdasarkan hasil observasi pendekatan deep learning pada bagian 1, metode yang dipilih untuk sistem deteksi hama dan penyakit tanaman padi ini adalah Convolutional Network atau CNN. Dengan pendekatan transfer learning menggunakan arsitektur efisiensi net B3 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset image-nya. Lalu di sini ada komponen utama model, berisi control layer, lalu MBJ component block, lalu polling layer, fully connecting. Lalu 1.2 yaitu arsitektur model. Ada struktur model di sini. Gambar 2 yaitu arsitektur model efisiensi net B3. Caranya input efisiensi, lalu yang bisa di block, lalu global efficiency polling drop, ini layer atau tahapnya. Sini ada parameter awal untuk fokus, jumlah layer yang di casting, ukuran input, jumlah
need photocopy the layer dropout rate, batch size, learning rate, awas sebelah icons. Lalu 1.3 implementasi. Besar framework yang digunakan. Ini cek kode. Ini kodenya. Lalu tuning hypermeternya. Ini eksperimen tuning. Lalu regular sistem kombinasi. Di sini ada optimisasi, ini evaluasi dibagi tiga. 3.1 yaitu metrik evaluasi, ada akurasi, precision, recall, advanced score, konvensi metrik, lalu prox. Di poin 3.2 yaitu analisis hasil. Di sini ada performa modelnya. Lalu ini gambar perbandingan performa putusan sebelum dan sesudah dituning. Ini untuk akurasi, lalu yang ini sebelum dituning, ini yang setelah dituning. Lalu ini untuk visual hasilnya. Ini kurva loss, ini kurva akurasi. Lalu di sini ada konversi metrik data validasi satu nih. Lalu ada sisi performa, faktor mengaruhi performa, dampak dari tuning performa. Lalu potensi yang penting, cara mengatasinya. Lalu di bagian pertanyaan pengujian model. Satu pengantar, 1.1 tujuan pengujian. Pada tahap model dan training bagian 3, proses performa fokus pada data latihan dan validasi guna secara berulang untuk membentuk model melalui tuning. Hypermeter serta menghindari overfitting yang disebut terhadap penguji. Pada saat bagian ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu mengukur kemampuan model yang tertelah dan dituning. Pada bagian 3 menggunakan data uji yang bentuk mengadili secara mudah sekali-sekali proses pelatihan maupun tuning. Sini ada data uji, ada penerapan model, implementasi pada data uji, ini source code, dan ini prediksi hasil dan hasilnya. Lalu untuk poin 3 yaitu evaluasi performa. 3.1 yaitu metrik apa yang digunakan. 3.2 adalah hasil evaluasi dan perbandingan performanya, data validasi, data uji. Lalu di sini ada analisis hasil. Bagian 4, lalu 4.1 yaitu identifikasi masalah seperti overfitting, lalu underfitting, deteksi data. Lalu poin 4.2 diskusi faktor penyebab kurangnya data pada kelas reaktif, pemiripan misalnya antar kelas penyakit, variasi kualitas secara bangun, hypermeter dan interpretasi. Lalu 5 rencana perbaikan. Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, berikut rencana perbaikan yang diusulkan untuk interaksi pengembangan selanjutnya, yaitu meningkatkan data pada kelas minoritas, menambahkan jumlah data lapangan untuk kelas wearing, selalu lanjut dengan balik menyeluruh pertanian, serta mempertimbangkan augmentasi berbasis kondisional gen atau yang telah diobservasi pada bagian 1, 3, dan 4. Itu menghasilkan citra sinetis pada kelas ini secara efektif selektif. Lalu reference score pada batas antara kelas mirip. Lakukan analisis score selanjutnya yang difokuskan khusus pada citra yang
di sekitar Bridgestone antara Plat, BLT, dan Bob untuk memilih personil. Penambahan analisis pada cedera tersebut melalui siklus. Menyesuaikan parameter lanjutan menguji rendahnya dropout dan waktu titanium sedikit lebih tinggi untuk lebih menggunakan komunikasi pada seleb setelah mempertimbangkan skema pivot harus validasi antara sebelum pemilihan hypermeter tidak terlalu bergantung pada satu versi dan data validasi timbal. Operasi tambahan menambahkan teknik seperti markup dan cut mix pada kementerian untuk meningkatkan model terhadap variasi kualitas cedera lapangan dan terindikasi sebagai salah satu faktor kesalahan prediksi. Validasi lapangan itu melakukan uji coba lapangan lalu rencana pada bagian 1 dan 4 berusaha menyusun tanaman di minimal lalu 3 kabupaten berbeda untuk mengukur resiko model terhadap kondisi dan kondisi argumentasi yang berbeda beragam dibandingkan dataset saat ini, sekaligus mengumpulkan data baru melalui mekanisme optimiernya. Dengan rencana perbaikan tersebut, sistem diharapkan akan mencapai seluruh target pada instrumen pengukuran keberhasilan secara konsisten, termasuk target repoint makro yaitu di atas 87% yang belum sepenuhnya tercapai pada evaluasi data uji saat ini, sekaligus mempersiapkan model untuk lab pada alokasi model menyeluruh peranan di lapangan. Ya sudah. Sekian demo saya tentang sistem deteksi hama dan penyakit tanaman padi terpadu berdasarkan citra lapangan dengan pengendalian data 100 hektar. Sumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.